sarjana teologi, master teologi, gila teologi, boleh. Tapi jangan kau bilang kau lebih paham Bible daripada saya. Camkan itu baik-baik. Silakan yang lain. Bang, love you. Assalamualaikum. Luar biasa Bang Suma. Ya, Bang Suma ini paham Bible, tetapi artinya memutarbalikkan firman. Apakah Bible seperti gitu? Yang memutar firman tadi itu pastormu. Dia mengatakan Petrus melihat Yesus keluar dari kubur. Saya justru meluruskan. Petrus tak melihat. Kau bilang saya yang memutar. Ya. Enggak, dari kesemuanya, bukan hanya ayat ini aja, bukan hanya ayat ini. Kalau ayat yang ini mana yang saya memang putar? betul. Mana yang saya putar coba? Seperti Abang bilang Yesus bukan Tuhan, itu kan Abang memutar Bible itu. Di mana Yesus? Firmannya. Di mana kemudian Yesus pernah menggantikan Tuhan Elohim? Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Elohim? Di mana? Saya tidak pernah mengatakan Yesus menggantikan Elohim, tidak. Tapi Bapaknya kau memvalidasi. Mengatakan dia Tuhan Elohim. Emang Iya, Tuhan ada berapa? Validasi dari Bapaknya. Oh, sama. Validasi dari Bapaknya. Inilah Tuhan ada anak berapa? yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu gimana? Mana Bang? dia di situ Tuhan? Ketika di mana dia Abang, Tuhan? ketika di mana Bang, Tuhan di situ? Di mana Tuhannya? Inilah ini Tuhan berbicara yang kukasih. Tentang Ya, apa? Yesus kan pemilik surga, pemilik bumi. Matamu Ya kan? suwe. Di mana Yesus mengatakan dia pemilik surga? Ya, Di mana? dia berkuasa di surga, Bang. Di mana Yesus mengatakan dia berkuasa di surga? Mana dalilnya? Itu pernyataannya, Bang. Aku dari atas, kamu dari bawah. Ya, ini kan Bang Suma kan. Masolang generasi. Ini kan, dari atas itu banyak air hujan juga dari atas. Air hujan dari atas juga air hujan. Iblis juga dari atas. Banyak dari atas. Matahari juga cahayanya dari atas. Bulan juga cahayanya dari atas. Bukan berarti dia Tuhan kalau dari atas. Popo parakang juga dari atas. Kuntilanak juga dari atas. Aliran listrik PLN juga dari atas. Tolong buatkan kopi dulu Tolong buatkan kopi dulu buat abangku ini. Saudara, jangan pertahankan keegoan pada saat kau sudah hancur lebur. Tidak ada Yesus mengatakan bahwa dia satu-satunya dari atas. Tadi di awal saya naik ke sini, saya membacakan dalil bagaimana Yesus mengatakan mereka juga dari atas sama seperti aku dari atas. Yohanes 17:14. Kalau menurut Bang Suma, Yesus dari atas mana, Bang? Menurut Abang Suma ini dari atas langit, dari Yesus atas apa? Dari atas itu maksudnya utusan Tuhan, Cak Ayu. Bukan dia turun seperti Dewa Krishna. Bukan. Maksudnya itu dia dari atas, dari instruksi yang maha tinggi kepada Maria untuk dia hamil agar melahirkan dirinya. Itu maksudnya. Aku dari atas itu bukan dia turun dari langit terbang, tapi dari atas itu maksudnya adalah aku menjadi manusia bukan karena ibuku digauli lelaki, tetapi karena instruksi dari atas yang dibawa oleh malaikat Gabriel pada bulan ke-6 kepada ibuku. Itu maksudnya. Oke. Sekarang saya tanya, Bang. Pada saat Yesus terangkat ke atas itu, ke atas mana lagi, Bang? Ke atas langit. Ke atas langit, sama seperti seluruh umat Islam juga ke atas langit. Al-Quran Ali Imran ayat 69. Seluruh umat Islam terangkat ke langit. Berarti bukan surga ya? Berarti bukan surga ya menurut Abang. Memang tidak ada dalilnya di dalam Bible Yesus ke surga. Jadi bagaimana? Yang ada di Bible jadi bagaimana menurut Yesus? Aku pergi menyediakan tempat. Ya, jadi menurut Yesus itu bagaimana? Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nah, bagaimana? Kalau dia nggak ke surga, bagaimana dia sediakan tempat? Silakan, Saudara. Yesus mengatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu sudah ditentukan kemudian oleh Yesus. Siapapun dia yang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, mereka adalah utusan Tuhan untuk menyediakan tempat-tempat bagi kaumnya masing-masing di surga, di jannah. Bagi bisa dia sediakan tempat. Kalau dia hanya sampai di langit, nggak sampai ke surga, Bang. Logikanya di mana, Bang? Saudara, apa kau pikir Yesus itu seperti tukang batu? Naik ke atas menyediakan tempat, bikin rumah dan seterusnya? Tidak, itu bahasa khiasan kepada kaumnya Bani Israel. Kaumnya Bani Israel.
Tidak ada kemudian dalil Yesus itu terangkat ke surga, nggak ada. Carikan saya satu dalil kalau ada. Kalau ada ucapannya ini Yesus agak lain. terangkat ke surga, Agak saya lain turun nih sekarang nih. pemahamannya ini Bang Suma, agak lain. Saya turun nih Agak sekarang, lain saya sih berhenti. pemahamannya Bang Suma. Dasar bahlul. Agak lain ini pemahamannya Bang Suma ini. Anda istirahat, jangan bikin capek saya. Ah, Saya mau diskusi dengan orang yang pintar. Oke? Anda istirahat siap, dulu. Bang. Siap. Siap. Oke? Yang lain. Naikkan Kristen yang agak berakal sedikit. Jangan yang bodoh. Silakan. Jadi umat Islam itu seluruhnya yang mati dalam keadaan Islam, mereka tidak mati. Mereka hidup dan mereka berada di sisi Tuhannya. Wala tansabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Seluruh umat Islam yang mati di jalan Allah itu tidak mati. Selamat sore Bang Syuk. Ya, sore. Ya, Kristen ya. Silakan bertanya, Pak. Oke, saya tadi menyimak yang memuliakan Yesus itu Paulus atau Muhammad. Itu kan pertanyaan Bang Suma. Siap. Siapa yang memuliakan di antara dua tokoh ini? Nabi Yesus, Muhammad yang memuliakan Yesus ya. Ya, betul. Tolong tunjukkan datanya ayat di mana Muhammad memuliakan Yesus. Tolong tunjukkan satu aja. Oke. Dari sejak kecil, ketika kemudian seorang tokoh, seorang nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya, ibunya difitnah sebagai pezina. Ibunya difitnah sebagai pezina. Tapi apa kemudian pembelaan Nabi Isa alaihissalam? Ibuku bukan seorang pezina. Ini masih bayi nih. Nabi Muhammad mengajarkan bahwasanya ibunda Isa atau Maryam itu bukan pesina, dengan pembelaan daripada anaknya yang datang kemudian kepada Bani Israel kaumnya, ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Dengan kata lain, Nabi Isa mensucikan ibunya, membela ibunya dari fitnah-fitnah orang-orang Yahudi bahwa dirinya adalah manusia yang lahir dari hasil persinahan. Baca Talmud, Sanhedrin 52, 53 dan seterusnya. Di situ mereka menuduh Yesus sebagai anak zina dan kemudian menuduh ibunya sebagai pesina. Nabi Isa datang melalui Nabi Muhammad, diceritakan bahwa ibunya bukan pesina. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Ketika kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak bayi yang masih ada dalam buayan, yang masih ada dalam ayunan? Tiba-tiba bayi itu berkata, hei kalian yang menuduh ibuku, ini Abdullah, aku hadir di tengah-tengah kalian sebagai mukjizat, sebagai tanda yang Tuhan berikan kepada kalian. Aku ini hamba Allah, atani alkitab, Tuhan memberiku ketetapan-ketetapan, wa ja'alani nabiyan, dan aku adalah seorang nabi bagi kalian. Dari sejak kelahiran saja, dari sejak kelahiran saja, Nabi Muhammad sudah memuliakan ibunya Nabi Isa dan juga Nabi Isanya sendiri. Pertanyaan saya balik sama Anda. Tunggu. Nanti Anda tanggapi, saudara. Nanti Anda tanggapi setelah Anda menjawab pertanyaan saya. Tolong tunjukkan pembelaan Paulus terhadap Yesus dan ibunya ketika orang-orang Yahudi menuduh Maria dan juga Yesus sebagai pesina dan anak zina. Di mana Paulus membelanya? Silakan. Oke, Bang Juma ini ternyata tidak menyimak pertanyaan ya. Yang saya tanyakan, tolong tunjukkan ayatnya Muhammad memuliakan Yesus. Itu kan narasimu. Tolong tunjukkan saya sudah ayatnya. Menjawabnya. Mana saya ada? Sudah menjawab. Mana Muhammad memuliakan Yesus? Saudara, ada enggak? Saudara, ada enggak? Sebentar. Ada saya sudah paham maksudmu. Saya sudah paham maksudmu. Di dalam kamu kitabmu, mencari nama Yesus di Al-Quran. Begini, iya, nah tajarin, tajarin biar kamu tidak bodoh selama-lamanya. Diam, biar kau pintar. Orang Yahudi itu, orang Yahudi ketika menamai namanya anaknya pasti menggunakan bahasa Ibrani. Kalau bukan bahasa Ibrani, bahasa Aram. Tidak mungkin nama Belanda atau nama penjajah atau nama orang Yunani.
Tidak mungkin. Atau nama orang Romawi, itu mustahil. Nama yang akan didomatkan kepada anak-anak Yahudi, nama orang Yahudi. Isa, nama Arab. Iso, nama Aram. Yesu, nama Ibrani. Ibrani, Aram, Arab adalah 3 bahasa serumpun dari keturunan Abraham alaihissalam. Jadi Yesu menjadi Iso, menjadi Isa, itu wajar. Ini adalah bahasa serumpun, membicarakan tentang tokoh. Sedangkan ketika penyesat menjual tokoh ini ke Roma dan Yunani, ditambahinya us, maka Yesus menjadi di abad ke-16 menjadi Jesus atau Yesus. Jadi kau harus paham. Dengar. Yang saya dengar saya. tanya, Sedikit lagi. kamu Sedikit dari lagi. tadi, Sedikit Bang. lagi. Kamu Sedikit dari lagi, tadi. please. Sedikit lagi, please. Wahai manusia bodoh, pemakan babi. Dengar. Yesus itu nama palsu. Itu nama palsu itu. Itu nama dewa Athena yang dijual Paulus kepada orang-orang Athena. Yesus nama orang Ibrani. Jangankan namanya anak Maria atau Miriam, nama Tuhannya Yahudi aja dipalsukan menjadi Theos. Asal kau tahu. Jadi Theos itu ketika dinobatkan kepada Tuhannya Yahudi itu nama palsu. Kemudian apa lagi? Bible atau Biblika kalau ditobatkan kepada kitabnya orang Yahudi itu juga nama palsu. Paham situ? Rasul juga adalah gelar palsu kalau itu dinobatkan kepada ajaran tauhid. Itu juga palsu. Yang paling terakhir adalah nanti ada nama Yesus setelah Belanda masuk ke Indonesia. Awalnya adalah Jesus. Yesus. Yang pertama Isus, lalu Jesus, lalu Yesus. Yesus itu nama setelah di Indonesia. Nama yang sesungguhnya adalah Iso. Al-Quran menyebutnya Isa. Sama seperti Musa, Moses, Daud. Begitu. Abraham, Ibrahim, Ismail, Ishak, Isa. Yesus tokoh fiktif. Sampai sini paham? Keren Bang Suma. Benar sekali. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Maria menamai nama anaknya dengan nama penjajah? Silakan. Sabar ya. Kamu tadi dari awal membahas Yesus terus saya tanyakan, di mana Muhammad memuliakan Yesus? Kok malah kemana-mana? Hah? Gimana kamu ini? Oke, baik. Saya jawab lagi. Dimute lagi. Sabar, dimute. Kalau dia nggak mau diam, tendang aja dari sini. Kalau langsung menggunakan bahasa Yunani di dalam Al-Quran itu nggak ada. Nggak ada dalam Al-Quran bahasa Yunani Yesus, itu nggak ada. Atau Isos, itu nggak ada. Tapi kalau Anda berbicara mengenai sosok Nabi yang datang lahir tanpa ayah, kami menyebutnya Isa. Orang Yahudi menyebutnya Yesus. Itu Anda tidak bisa pungkiri. Oke, nama Esaus atau Yesus dalam bahasa Indonesia atau Isos dalam bahasa Yunani memang betul tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Baik, sekarang saya tanya samamu. Tolong kau tunjukkan tertulis di mana Paulus membela Yesus ketika orang-orang Yahudi menghina ibunya dan mengatakan mereka ada orang berzina dan anak zina. Silakan. Sudah diakui ya, berarti Silakan. diakui Muhammad tidak pernah memuliakan Yesus ya. Silakan. Sendiri ya. Kamu akui sendiri kan, cuma tidak ada nama Yesus di dalam Al-Quran. Tidak ada nama Yesus di dalam Al-Quran. Tidak ada nama Esaus di dalam Al-Quran. Tidak ada nama itu. Tidak ada nama itu. Yang ada adalah Isa. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, di mana Paulus memuliakan Yesus ketika Yesus dituduh sebagai anak zina? Silakan.
Silakan, di mana Paulus memuliakan Yesus ketika Yesus dituduh sebagai anak zina? Silakan. Muhammad tidak pernah memuliakan Yesus. Kamu akui, karena Yesus memang tidak ada dalam Quran. Sekarang yang saya tanya, apakah Yesus dengan Isa sama? Ayo jawab. Yesus Pertanyaan kedua ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ya. Kamu akui kan? Sudah. Pertanyaan Muhammad kedua tidak ini pernah. kan? Iya. Pertanyaan kedua ini kan? Iya, Yesus dengan Isa apakah sama? Oke, diam. Pertanyaan kedua, saya jawab nih. Pertanyaan kedua, saya pertanyaanku satu, kau belum jawab. Ini sudah pertanyaan kedua, saya jawab. Oke, nggak apa-apa. Habis ini kau jawab pertanyaan yang tadi. Isa dan Yesus, kalau kita berbicara mengenai asal usul sebagai nabi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, itu adalah sama. Cakupan kami adalah Al-Quran, bukan mengutip-kutip dalil kitabnya orang lain. Karena hanya ada satu nabi yang diutus kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, yang diberikan Injil. Sekarang Yesus, Anda katakan beda dengan Nabi Isa. Oke, kita jabat tangan untuk itu, kita sepakat untuk itu. Beda. Sekarang kita harus komitmen. Ketika Anda mengatakan Yesus dan Isa itu beda, Isa alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran, Inni Abdullah. Isa menyebut nama Allah. Atani Alkitab, Isa menyebut kata Alkitab. Wa ja'alani nabiyan, Isa menyebut nabi. Ini Rasul, Isa menyebut Rasul. Anda mengakui bahwa Isa bukan Yesus. Nabi Isa menyebut Allah, Nabi Isa menyebut Alkitab, Nabi Isa menyebut Rasul, Nabi Isa menyebut Nabi. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu bukan Isa, kenapa orang Kristen menggunakan kata Allah, kata Alkitab, kata Rasul? Silakan Anda jawab. Berarti ya saya tanggapi dulu. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Yesus dengan Isa adalah beda, betul? Ya. Nah, gitu dong. Jadi jangan. Nah, sekarang jawaban pertanyaan saya. Jangan berkata orang Kristen menuhankan Nabi. Gitu sekarang loh, pertanyaan saya. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan saya, apakah Paulus memuliakan Yesus? Kalau iya, tolong tunjukkan. Diam. Tolong tunjukkan di mana pembelaan Paulus ketika Yesus dituduh sebagai anak zina dan ibunya sebagai pesina. Silakan. Apakah Paulus sudah ketemu dengan Yesus pada waktu itu? Saya tanya, saya tanya, sudah apa belum? Loh, kan? Itulah, tidak berani jawab. Apakah Paulus memuliakan Yesus ketika orang Yahudi mengajarkan dalam Talmudnya sampai hari ini Yesus itu anak haram, Maria itu anak haram, orang haram yang berzina dengan binatang sampai anaknya lahir bernama Yesus. Apa pembelaan Paulus terhadap tuduhan Yahudi kepada Yesus kalau Paulus memuliakan Yesus? Silakan. Loh, Paulus menuhankan Yesus kok. Kenapa tidak boleh memuliakan? Loh, gimana kamu ini? Aduh, kamu ngeklaim ya. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan Paulus. Loh, menuhankan kok tidak memuliakan. Ini toh kualitasnya debater nomor 1. Debater nomor 1. Ketika Gibran dianggap presiden, ketika Gibran yang hanya wakil presiden kemudian datang ke Makassar disambut, Bapak Presiden kita sudah menginjakkan kaki di kota Makassar, itu memuliakan atau menghinakan? Seorang wakil presiden disambut dan dikatakan, Bapak Presiden kita 01 Republik Indonesia telah menginjakkan kaki di tanah kota Makassar, kepadanya kita hormat bersama. Apakah itu memuliakan atau menghinakan? Ya memuliakan, lebih tinggi derajatnya. Kalau memang gila, udah. Harus diturunkan, orang gila ini. Udah. Kalau Kamu turun. Gibran dikatakan Anda turun, camat, Anda ke gereja seperti biasa. Anda colok pantat pendeta, jilat tangan Anda biar Anda waras, jangan gila permanen.
Gak perlu Anda pamer Memfitnah kebodohan di menghina sini. itu, Pak Sosro menghina itu, menghina Yesus. Memalukan. Yesus bukan Tuhan. Orang gila, kau menganggapnya Yesus itu Tuhan, padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi kau mengatakan Paulus memuliakan Yesus karena menganggapnya Tuhan. Kalau Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan di tengah-tengah orang Yahudi yang menuduhnya sebagai anak zina, Paulus disebut gila. Paulus disebut gila, Paulus disebut setan. Makanya Paulus tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang Yahudi di tengah-tengah Israel kalau Yesus itu Tuhan. Dia mengajarkan Yesus itu Tuhan nanti di orang-orang Roma dan Yunani. Karena bagi orang Yahudi Yesus itu anak zina. Datang kau mengatakan Paulus memuliakan. Iya, dia memuliakan Yesus di tengah-tengah orang Romawi Yunani. Padahal pertanyaan saya terkait orang Yahudi. Apakah Paulus pernah melakukan pembelaan kepada Yesus di tengah-tengah orang Yahudi? Maksudnya kau mengatakan, oh dia memuliakan, dia mengatakan itu gila namanya. Itu sedeng. Berbeda dengan Nabi Muhammad, ketika orang Yahudi menuduh Nabi Isa alaihissalam sebagai anak yang lahir dari zina, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam disampaikan oleh Al-Quranul Karim melalui lisan Nabi Muhammad, Nabi Isa bukanlah anak zina dan ibunya bukanlah seorang pezina. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Bahkan diceritakan di ayat-ayat sebelumnya bagaimana Maryam itu adalah wanita yang sangat soleha yang dijaga oleh Allah. Seperti itu saudara. Jadi kalau gila-gila aja sendiri, jangan usah ngajak-ngajak. Demikian. Bang Sedo, Islam Kristen. Selamat sore. Nggak ada ya, Bang Kadal? Islam atau Kristen? Ini Selamat saudara sore. Muna yang selalu nantang saya diskusi. Ya, Ya, si Mona ini. Silakan, Bang. Ayo. tapi jangan marah-marah. Enggak, Gimana memang nggak suruh saya marah? tegas. Kalian nggak ngerti kalau orang bertanya, kalian jawabnya lain. Saya memang tegas kepada orang yang bahlul, Bang. Maaf. Kalau marah-marah saya takut. Enggak, saya tidak akan marah. Silakan. Pakai timer ya. Ya, Apa yang mau dibahas? itu aja. Yesus hanya hamba Tuhan kah? Nanti kamu marah, saya takut. Enggak, aku enggak akan marah. Aku takut, cuma aku lari aja. Enggak, aku enggak akan pernah takut. Nih, lari beneran. Jantungan dia, keringat dingin dia, teman-teman. Keder dia, Bang. Dengar suara abang aja dia sudah keder. Kena mental ya. Bang- Kena mental. Bang Alhamdulillah. RC, Masya Allah. apa kabar, Bang? Ya, Assalamualaikum Bang Jua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita cuma wabarakatuh. mantau aja ini yang penghujat-penghujat, saya mau kejar aja sih. Allahu Akbar. Sehat ya Bang Juma ya, Alhamdulillah. Sehat, sehat Bang, sehat. Ya. Sehat, Alhamdulillah, Masya Allah. Jarang saya ya Bang Juma jadi sibuk. Iya abangku, ini kan Iya. dekat-dekat ganti tahun kan, pastinya banyak tugas. Oh siap. Ini hari Iya. mualaf sidurnya nanti tanggal 25 ya. Oh iya, siap, Masya Allah. Jadi itu aja sih sebenarnya. Oten-oten kalau naik komal itu pasti makan sampah basah dulu baru naik komal. Benar. Allahu Akbar. Ya, gerunda saya dibawa ya, gerunda saya mantau aja. Baik, Ya, abangku. ya. Salam hormat selalu, Bang. Sehat terus. Ya. Teman-teman sekalian, tadi sebelum saya kesini, tadi ada Raja Goda ya. Raja Goda itu sebenarnya saya mau ngomong sama beliau, cuman ada oten. Saya sangat amun naik keluar tino live tenang-naon Bang. Tadi itu apa aku bilang ya mun turun Raja kan live kumaha Saha. Tadi itu saya dengarkan si Raja Goda abang kita. Beliau diskusi di API Kaltim kalau nggak salah. Beliau paparkan asal usul Islam dan Kristen di Tanah Batak.
Waduh, saya tertarik sekali. Sayangnya komalnya ini si Dedi lagi istirahat dia. Komalnya dirungkatkan. Padahal sangat menarik itu. Asal usul daripada Islam dan Kristen di Tanah Batak. Tegas dia sampaikan, dan secara singkat saya temukan data dari beliau. Dia katakan bahwa sebenarnya lebih dulu Islam di sana, sampai beliau itu keturunan yang ke-8 apa ke-9 dari salah satu raja Islam di Batak. Nah, itu yang saya dengarkan beliau tadi. Ada yang dari teman-teman kita dari Medan juga ngotot juga tuh. Tetapi datanya terbantahkan semua terkait dengan perang Padri dan seterusnya, itu terbantahkan semua. Keren. Iya, dia mengaku sebagai keturunan ke-8. Dan dia mengatakan bahwa buyutnya beliau itu dari keturunan 8. Berarti kalau misalnya dia 100 tahun lah misalnya, berarti sudah 800 tahun Islam lebih dulu di sana. Berarti dia pelaku sejarahnya, Bang, ya? Iya, Dinda, padahal Bisa. kalau kita lihat Tanah Batak itu pertama masuk Kristen sana kan ini siapa? Mensen kan? Nah, itu di abad keberapa? Sementara dia adalah keturunan yang ke-8. Wah, keren kali, Bah. Keren. Iya, dia pelaku sejarah langsung ya. Iya, artinya Islam lebih dulu di sana. Nomensen itu datang belakangan menurut yang kita dengarkan tadi. Makanya saya pingin sebenarnya menggali sedikit informasi dari beliau. Tadi Makanya ada. Iya, tadi ada. Iya, tadi sempat di sini. Tapi kami nggak tahu. Kalau kami tahu tadi, kami pertahankan dia. Ada tuh yang istilah-istilah di sana disebut dalle itu kan ternyata bukan Islam yang disebut dalle itu. Justru yang meninggalkan agama leluhur mungkin yang disebut dalle ini. Ataukah yang mengikuti agama penjajah. Allahu alam. Makanya saya minta kejelasan tadi sama beliau. Iya. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gurunda. Sehat Bang ya? Assalam Dek. Cuman mau rindu dengan Gurunda dan Masya Allah. lama nggak bersapa dan nggak lama juga nggak di WA. Cuman mau mengucapkan aja terima kasih. Hari kemarin itu adalah hari di mana saya 1 tahun telah menjadi seorang Muslim dan Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih telah menjadikan saya manusia ya, karena saya nggak mau dikatakan binatang lagi. Saya nggak mau juga disuruh colok pantat pendeta lagi, cukup ya bagi saya. Iya, itu sejarahnya ya. Sejarahnya. Gimana sejarahnya lagi? Ayo ceritaan singkat dulu. Ini kan hari ulang tahunnya masuk Islam nih. Usianya masih 1 tahun, masih bayi beliau ini. Selamat Bang ya. Ya, terima kasih. Dan ya, kemarin itu adalah hari di mana saya bersahadat, dan hari ini adalah dimana juga ucok saya bentuk baru, karena hari ini saya ulang tahun ucok saya juga, karena hari ini tuh saya sunat. Oh iya betul. Dan waktu itu betul. Waktu itu pas hari ini juga mama saya itu marah-marah di Komal bareng Gurunda. Wah. Ingat nggak Gurunda waktu Masya itu? Allah. Iya, ingat. Waktu ibu saya marah-marah itu ya, karena nama saya sampai ngomong juga sama ibu kan waktu itu. Iya. Siapa itu katanya gitu kan. Ya, ceritanya sedikit saja. Mungkin saya lebih dulu saya dari Bang Al KTP yang mu'alaf gitu ya. Dan alhamdulillah, terima kasih, saya sudah memperoleh hidup yang kekal. Insya Allah keturunan saya juga tidak akan menjadi seorang penyembah manusia yang bangkit dari kubur gitu kan. Dan insya Allah nantinya menyembah kepada Tuhan yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sekalian. Maka anak keturunan saya juga kelak itu akan menyembah kepada Tuhan yang benar. Dan kalau sedikit dan untuk jadi anak keturunan Abang nanti sangat berterima kasih kepada Abang. Amin. Masya Allah. Ya, ini berkat, salah satunya benar-benar berkat dari Gurunda kita, Bang Zuma, Masya Allah, luar biasa. Saya kemarin itu semuanya kan Allah deh. Betul. Allah yang maha menggerakkan hati. Saya kemarin itu benar-benar kayak memikirkan lagi
ya 1 tahun yang lalu di mana saya perang batin gitu ya. Saya ini bener nggak sih memilih ini? Karena sejujurnya awal-awal kali mualaf itu sebenarnya saya kan ujiannya begitu banyak juga. Saya rasa ujian mualaf kan memang banyak ya kan Bang Juma ya. Jadi apakah ini kutukan atau ini ujian begitu kan? Karena kutukan itu bilang karena ujiannya terlalu berat mungkin ya ini kutukan atau ujian dari Tuhan ya. Kalau kutukan maksudnya 1 bulan 2 bulan tuh pengen balik lagi makan babi Gurunda sebenarnya. Sebenarnya karena memang susah ya meninggalkan doktrin tuh susah. Sampai oke, sekarang kalau disuruh cerita pertama kali saya berdiskusi dengan Gurunda, saya bukan tipikal orang yang suka menghujat karena saya tipikalnya adalah orang yang mencatat dan saya bertanya meskipun menurut Gurunda saya botol waktu itu, bahkan saya sampai 3 kali disuruh colok pantat pendeta ya, bahkan lebih kalau nggak salah, bahkan disuruh bahkan saya disuruh kau berak di atas piring kau kasih kecap. Itu bagi saya adalah jamu ya, karena jamu itu pahit kalau mau sembuh ya kawan-kawan gitu. Dan saya nggak ada di TikTok dulu itu, saya itu dulu ada di YouTube-nya Zulkifli M. Ablas sama Lensa News Muslim sebenarnya. Saya masih inget. Jadi saya dengar beliau ini berkoar-koar kayak orang cinta aja nih orang gitu kan. Apa nih orang ini gitu kan. Dan Bang Dek, sekarang nggak ada lagi tuh botol-botolnya, nggak ada lagi. Pinter sekarang banget. alhamdulillah udah jadi galon lah sekarang ya. dan dari Insya Allah ya, Islam dari merubah YouTube, Anda. betul. Dari YouTube saya memberanikan diri mencatat untuk membantah apa yang dikatakan oleh Gurunda. Waktu itu mungkin catatanku tuh banyak banget, apalagi Gurunda ini kalau ngomong itu kan udah kayak dokter syaraf emang brrrr gitu kan. Saya catat semua itu kan. Akhirnya dibantah semua sampai mungkin 4, 5, 6 kali ya saya berdiskusi karena saya juga nggak terlalu botol juga sih sebenarnya gitu. Jadi saya mikir iyalah kalau botol kan saya masih jadi Kristen sekarang, nggak mungkin lah saya botol ya. Saya pemikir ada kata-kata yang sangat menyentuh di hati saya saat orang kecil. Sebenarnya kalian ini Kristen ini adalah Muslim. Ketika baru lahir bayi itulah menjadikan orang tua kalian itu yang menjadikan kalian ini seorang kafir. Mungkin masih kecil Anda itu didoktrin mau makan apa dikasih, kata Gurunda waktu itu. Mau dikasih baju warna pink pun laki-laki dipakainya. Nah kalau udah dewasa, masa Anda mau pakai rok mini ke minimarket katanya kayak gitu, sementara kalau laki-laki kayak gitu kan. Artinya kalau cari pasangan aja memilih, masa cari Tuhan nggak bisa rasional, nggak bisa masuk akal? Masya Allah. Nah, saya ingat sekali Gurunda. Dan Gurunda bilang, jangankan masuk surga, masuk akal pun tidak. Waktu itu ya. Waktu itu betul. Keren. Kata-kata itu yang masih terngiang-ngiang gitu kan. Dan sampai pada akhirnya saya memutuskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah waktu itu. Dan saya bertekad, saya udah memutuskan bahwa saya harus saya tinggalkan. Agama paganisme ini harus saya tinggalkan. Tidak mungkin Theos mengosongkan diri mengambil rupa manusia begitu kan? Tidak mungkin. Dan perlu diketahui ya Gurunda, meskipun saya sekarang sudah Muslim ya, kemarin itu saya masih dapat undangan ceritanya itu untuk datang ke gereja. Ini undangan dari misionaris juga ya, nih seperti ini. Nah ini undangannya, nah nih kebetulan saya sekarang sudah tidak di tempat saya kan ya. Ini undangannya Gurunda. Ini Oke, selamat sore. Allah menjadi Dibesarin dulu. Sorry, masa Dek, dibesarin, Dek. Iya. Nah di sini ada kata-kata mengapa Allah menjadi manusia. Nah ini bukankah ini menista ya Gurunda? Nah, di sini ada foto Maria dan yang tengah ini saya nggak tahu bayinya siapa dan ini nggak tahu bapaknya siapa, saya nggak tahu juga. Setelah itu saya tanya kepada misionaris itu, dari ketiga ini yang Tuhan yang mana? Dijawab ini Gurunda, ini katanya yang Tuhan. Serius loh. Nih, mengapa Allah jadi manusia? Ini kelahirannya, kematiannya pun ada, masih aku diundang itu kan. Masa bayi kayak gini dibilang kan. Makanya kan Gurunda punya syair anakku sayang itu kan. Iya. Terima kasih sekali buat Gurunda atas bimbingannya kepada kami teruskan perjuangan Islam, perjuangan
Muslim dan membentengi akidah-akidah dari adanya pemurtadan, karena memang kalau di Islam itu ya Islam gitu, nggak mengaku-ngaku kayak sebelah gitu kan. Dan terima kasih juga telah menjadikan Bang Al KTP, Bang Jai juga menjadi manusia yang insya Allah bertekas rahmat Allah. Oke. Kami tidak akan saya. jatuh ke dalam lubang yang sangat hina di kerajaan yang paling bawah, yaitu di neraka. Karena sejatinya saya dan Bang Al ketika saya bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, ternyata pada akhirnya capek-capek ke gereja, capek-capek bayar perpuluhan, diusir sama Yesus. Sekarang kan udah nggak lagi kayak gitu. Alhamdulillah. Allah. Oke, boleh saya ngomong saudaraku? Terima kasih Guru. Alhamdulillah, mantap saudaraku. Iya, Bang Al, Masya Allah. Mantap, mantap. Kalau saya sih nggak sanggup ya kalau ngomong Garunda, saya pasti air mata ya, karena beliau ini menyelamatkan saya dunia dan akhirat. Itu Betul. yang terpenting akhirat, karena dunia ini hanya panggung sandiwara. Makanya ada lagunya kan, dunia ini panggung sandi. Itu ada di Al-Quran loh, keren. Al-Quran memang luar biasa. Masya Allah. Terima kasih Gurunda, kalau saya nggak sanggup ngomong ya. Sebenarnya saya itu agak malu ya sama Gurunda, karena mama saya waktu itu ngamuk-ngamuk di Komal, bahkan sampai waktu pijak nonot saya 4 kali. Kau sunat tapi nggak dipijak 4 kali kan nonotmu sama mamamu, Bang Al. Aku 4 kali loh sampai gepeng nonot. Ya konsekuensinya ya memang besar ya. Iya. Terima kasih ya Gurunda, itu saja. Salam rindu dari saya. Insyaallah sama-sama Dinda. Makasih. Telah menjadikan saya manusia, dan carilah domba-domba yang masih bisa diselamatkan. Ya, mengakunya domba tapi makan babi, saya rasa bukan domba tapi serigala. Saya turun di bawah. Celiga. Jangan turun dulu, ini ada tamu. Saya mau ibadah, Dek. Oh, baik. Saya ibadah dulu. Ini ada tamu. Ini saudara Gumasa, inilah asli Kristen Tulen. Ini belum ada campurannya. Ini asli beliau ini. Bahkan pejabat. Kalau Kristen yang lain itu Kristen yang lain itu cuman nebeng-nebeng Yudaism. Kalau dia ini murni, betul-betul asli nih. Tanpa campuran ini, murni. Pertanyaan. Tanya. Gini. Iblis kan menganggap para pejabat surga itu tidak Tuhan atau tidak SWT, tidak sangat suci. Nah, saya ulang, iblis dan umat iblis menganggap para pejabat surga, misalnya malaikat surga, tidak Tuhan atau tidak sangat suci atau tidak SWT. Pertanyaannya, kenapa Muslim sama seperti iblis? Jawab. Kenapa Muslim sama seperti iblis menganggap malaikat surga tidak SWT, tidak Tuhan? Gumasak, kau pernah dengar nggak? Pernah baca nggak Matius 4? Di mana waktu Yesus sabar, ini saya jawab. Waktu Yesus ke Gerasa itu ada iblis ya, yang namanya Legion, yang seorang laki-laki yang memasukkan roh setan, roh jahat, iblis. Kemudian begitu dia melihat Yesus, dia langsung sujud menyembah kepadanya. Hei Yesus anak Daud, jangan kau hukum aku. Usirlah aku ya ke babi-babi itu. Jangan kau buang kami ke jurang. Lalu dia masuk ke babi-babi itu. Lalu Yesus bertanya, siapakah namamu kepada iblis itu? Legion. Gumasak. Gumasak apa Legion? Lupa saya. Ini serius ini, kau jangan main-main. Seperti iblis menganggap malaikat surga tidak Tuhan, tidak suci, tidak sakti. Kenapa ST sangat suci? Kenapa iblis dan Muslim seperti iblis menganggap malaikat surga tidak sangat suci? Jawab cuma, jangan ku diam. Ayo jawab. Kedua, tolong kau jelaskan bagaimana, dari mana logikanya cuma Allah sosok yang SWT.
Kenapa cuma Allah sosok yang SWT, sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat suci? Ayo jawab. Emang ya Diam semua. kalau Jadi Yesus adalah seorang SWT, seorang Tuhan, seorang yang sangat suci bagi kami. Tetapi tidak bagi iblis. Pertanyaannya, kenapa Muslim sama seperti iblis, menganggap malaikat surga tidak sangat suci, tidak sangat mulia? itu masa Ya. kau tahu nggak arti SWT itu apa? SWT adalah sangat suci, sangat mulia. Sangat suci, Bukan. sangat mulia. Oke. Yesus itu maha suci, maha tinggi. Maha artinya sangat ya, baru enggak usah seperti ibu nih. Maha artinya sangat ya. Jadi Yesus itu sangat suci bagiku, bukan bagimu. Pernah berak nggak Yesus? Ya, Oh iya. Pernah berak? berak. Suci itu. Beraknya Kalau juga ada beraknya itu suci. Beraknya juga sangat suci. Mati aja. Beraknya sangat suci, tidak berdosa. Suci artinya tidak berdosa. Makanya Yesus Kristusnya Yesus SWT. Kristus pasti SWT. Yang disucikan oleh Sang Maha Pencipta pasti sangat suci. Oke. Kristus artinya yang disucikan oleh Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. KTP ganti Bang Juma boleh nggak bentar? Bang Juma kan lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ganti Bang Juma boleh nggak sebentar? Bang Juma kan lagi ibadah ini. Nunggu Bang Juma boleh nggak? Maksudnya ganti gimana abangku? Silakan abangku, silakan. Bang Juma Saya kan juga lagi ini ibadah sih, ini. lagi ini ya, yuk. Silakan aja tuh. Ya. Kalau kau bilang tadi Yesus itu SWT, kalau kau bilang tadi Yesus itu Allah, di dalam Yesaya 6 nomor 4 dikatakan di sini, Yesus Akulah Allah. bukan. Dengarkan dulu Gamsa, dengarkan dulu. Akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Dan dalam Wahyu 3 nomor 2 dikatakan di sini dikatakan apa? Dikatakan Wahyu 3 nomor 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggi, yang tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun, katanya, tidak ada satupun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Allah yang mana ini? Kalau dikata kamu tadi Allah itu Yesus, iya. Kalau kamu bilang tadi Yesus itu adalah Allah, dalam Yesaya 6 nomor 14 dikatakan, dengarkan dulu, akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Dengar, satu. Yang kedua, di Wahyu 3 nomor 2. Ayat mana? Bentar. Yesaya 44 nomor 6. Yesaya 44 nomor 6 dikatakan di situ, akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Dalam Wahyu 3 nomor 2, Wahyu 3 nomor 2, tidak ada yang sempurna di hadapan Allahku. Kalau memang dia Allah, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan ataupun Allah, maka dikatakan tidak ada yang sempurna di hadapanku. Dalam Wahyu 3 nomor 2 ini di saat Yesus sudah di sorga. Mana datanya Yesus sudah di sorga? Dalam Kisah Rasul 1 nomor 11. Apa kata di situ? Kenapa engkau melihat di langit? Kata malaikat itu. Aku melihat Yesus di langit. Bila engkau melihat Yesus di langit, sama saja engkau apabila Yesus naik ke langit, sama saja turun ke dunia, sama seperti Yesus naik ke langit. Yesus naik ke langit sama saja turun ke langit. Dalam Kisah Rasul 1 nomor 11. Dalam Wahyu 3 nomor 2. Tidak ada yang sempurna di hadapan Allahku. Allah yang mana ini, abang? Dalam Yesaya 44 nomor 6. Akulah Allah yang terakhir. Tidak ada Allah selain aku. Sama seperti syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah terakhir. Tidak ada Allah selain aku, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Dengarkan dulu baik-baik. Nabi Muhammad adalah utusan, sama seperti sama seperti apa? Sama seperti dalam Kisah Rasul, dalam Markus 9. Markus 9 nomor berapa? Markus 9 nomor 7. Apa dikatakan di situ? Inilah anak yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi. Dalam Al-Quran juga ada dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul. Artinya di sini dalam dalam Markus 9 nomor 7, saudaraku, dalam Markus 9 nomor 7 ya, yang dalam Markus 9 nomor 7 taatilah Allah, taati Rasul sebagai, taati Yesus sebagai nabi bukan sebagai rasul. Kalau kau bilang tadi Yesus itu adalah Tuhan, dalam Wahyu 3 nomor 2 itu Allah yang mana, saudaraku? Dijawab. Oke, catat ya. Dengarkan kata. Yesus salah seorang yang SWT. Salah seorang yang Tuhan. Salah seorang yang sangat suci. Salah seorang. Berarti banyak ya? Saya kan tadi bilang di Wahyu 3 nomor 2. Coba bacakan baik-baik ya. Dengarkan, baca baik-baik ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Allah yang mana ini? Semua pejabat Jawab surga adalah dulu sosok yang Allah. pertanyaanku. Mana ayat, mana ayat, mana ayat, mana? Di Ayat Wahyu mana? Coba. 3 nomor 2. Wahyu 3 nomor 2. Bangunlah. Wahyu 3 dan kuatkanlah nomor apa 2. yang masih. Wahyu 3 nomor 2. Iya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Yesus kan punya Allah. Allah yang mana ini? Yahweh, bapaknya Yesus. Yahweh. Dengarkan. Allah tertinggi. Kalau Yahweh Allah ya, tertinggi. dalam Yohanes 4 nomor 2 ya, dalam Yohanes 6 nomor 26. Allah itu hidup sendiri, Allah itu besar ya. Di dalam Roma 8 nomor 8 ya. Manusia, dengarkan dulu, manusia itu hidup sendiri. Dengarkan dulu, manusia itu hidup sendiri. Yesus ini manusia apa bukan? Dalam Roma 8 nomor 8, manusia hidup sendiri, sama seperti Yesaya 6 nomor 24. Yesaya 26. Mendengarkan kata-kataku. Iya. Yesus salah seorang Allah. Kalau dia seorang Allah, dengarkan, kalau Yesus itu seorang Allah, dalam Wahyu 3 nomor 2 tidak ada, di dalam Wahyu 3 nomor 2 ya, Allah di hadapanku. Allah yang mana ini? Tidak ada yang sempurna. Ada banyak Allah, di hadapanku. ada banyak Allah. Oh. Jadi ada banyak Allah. Yesus ini juga Allah. Jadi Semua Bapaknya malaikat juga Allah surga gitu. pasti Allah. Di mana datanya bahwa semua malaikat surga adalah Allah? Bahwa Yesus juga menerima firman dari Allah. Mana datanya? Tunjukkan sama saya. Dia tunjukkan sama saya datanya bahwa malaikat semua itu adalah Allah. Sedangkan Yesus menerima firman dari malaikat. Allah artinya super power. Allah artinya super power, Agat. Semua malaikat surga pasti super power. Dengarkan saudaraku, Yesus itu menerima firman dari malaikat. Mana datanya? Dalam Kisah Rasul dikatakan di situ bahwa yang engkau terima firman itu adalah dari malaikat. Mana datanya? Dalam Kisah Rasul, dalam Keluaran juga iya, dalam Kisah Rasul juga itu iya. pasti super power. Tunjukkan datanya, tunjukkan Malaikat datanya, surga pasti super power. Super power artinya dewa atau Allah. Makanya Malaikat ini semua ciptaan pejabat tidak. surga adalah super. Malaikat ini ciptaan tidak. Malaikat surga adalah ciptaan. Gak ada ilmu kamu, sumpah. Cekek aja host, cekek moderator, gak ada ilmu ini. Nih. Makanya gini, Allah artinya dewa atau super power. Gak ada ilmu Allah kamu, artinya sumpah. Allah artinya super power. Aduh, Jadi gak ada semua ilmu pejabat surga pasti super power. Penyembah Yesus dewa itu ya. super power tertinggi yaitu Yahweh. Yesus Makanya ada Allah tertinggi, Yesus itu Allah anak. Dengarkan Nah, dulu, benerlah Yesus berarti itu kalian ini Tuhannya tidak esa ya. Ya berarti Yesus kalian yang banyak Tuhannya nih, Esa artinya Tuhannya satu banyak. kesatuan. Berarti kalian ini memang Esa pagan itu ya. pasti banyak. Pagan kalian ini memang Esa. pagan. Ya, pagan Esa kan artinya ya. banyak. dengarkan dulu, Ya, Esa dengarkan dulu artinya Gamsa. satu kesatuan.
Esa Gamsa, artinya Esa banyak. artinya satu kesatuan, berarti banyak. Esa gamsa. artinya Semua satu. Allah di Kumasa, semua kau belajar bahasa Indonesia dulu ya, baru debat agama ya. Turun kau. Bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu. Artinya Gak ada ilmu sumpah. Yaudah aku turun dulu, cuma ganti Bang Juma kok. Bang Juma lagi ibadah tadi. Gak ada ilmu dia. Nanti dulu lah Sedangkan Bang, bentar dulu, tunggu Bang Juma udah, baru turun ngobrol-ngobrol dulu. Iya, iya. Sedangkan di sini saudaraku ya, saudaraku dengarkan yang baik-baiknya agama Kristen. Rasul Yesus itu menerima firman dari malaikat. Mana datanya? Nanti kita baca baik-baik ya, saya cari bentar ya. Saya lupa datanya Kisah Rasul berapa, nanti dikira saya framing ya. Bahwa bahwa Yesus adalah menerima firman dari malaikat. Dalam Kisah Rasul 7 nomor 53, kita cari ya. Kita baca baik-baik, nanti dikira saya framing. Jadi kalau berani berani mengatakan, barang siapa yang mengatakan harus menunjukkan datanya. Dalam Kisah Rasul 7 nomor 53 dikatakan di sini ya, dikatakan di sini apa dikatakan? Bahwa kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Artinya bahwa Yesus ini menerima firman, menerima hukum Taurat, dari malaikat, menerima firman dari malaikat. Ya. Jadi barang siapa yang menerima firman dari malaikat, maka itu adalah utusan. Ya. Dalam Kisah Rasul 7 nomor 53 dikatakan di situ, kamu telah menerima hukum Taurat dari malaikat-malaikat yang tidak kamu menuruti. Artinya bahwa Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka, itu Yesus menerima firman dari malaikat, bukan langsung dari Allah, bukan. Ya, bukan dari Allah langsung, tapi Yesus menerima firman itu dari malaikat. Yohanes 17 nomor 8. Kalau kau bilang tadi Allah itu adalah Yesus, dalam Wahyu 3 nomor 2, tidak ada yang sempurna di hadapan Allahku. Allah yang mana ini? Dalam Yesaya 44 nomor 6, akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Jadi kalau Yesus itu, Bang, jadi kalau Yesus itu adalah Allah, berarti tidak perlu ada perantara malaikat kan? Dalam menyampaikan firman-Nya, langsung aja kan, dari hati ke hati, kayak gitu kan? Yesaya 45 nomor 5 juga. Yesaya 45 nomor 5, akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Sesuai dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru Hosea 11 nomor 9. Aku ini Allah, bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Apa dikatakan di situ? Aku Allah bukan manusia. Mana mungkin Allah menjadi manusia? Dalam 2 Tawarik 6 nomor 14 dikatakan juga begitu. Sama seperti Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Jadi jelas Dalam kalau Yesaya, Yesus itu bukan Tuhan, Bang ya. Karena iya, kalau ya firman-Nya aja dia melalui malaikat seperti rasul-rasul yang lain kan? betul. Ya, ini oten-oten yang di bawah kalau masih ada, masih dengar ya, itu dicamkan ya. Tadi ada kata malaikat di situ. Jadi kalau memang Yesus itu Tuhan, tak perlu perantara malaikat ya. Ya, teman-teman oten yang di bawah. Di dalam Semoga Al-Quran kalian juga ya. dikatakan surah Al-Ikhlas sesuai dalam 2 Tawarik 6 nomor 14. Apa dikatakan? Yesaya bukan 2 Tawarik, sorry. Yesaya 57 nomor 15. Allah itu tinggal tertinggi, tapi tertingginya tak tahu di mana ya. Karena Allah itu tidak butuh tempat tinggal. Allah itu tidak butuh tempat tinggal. Jadi kalau Allah itu butuh tempat tinggal, itu namanya bukan Allah, itu manusia. Iya, betul. Jadi Allah itu tidak pernah
nggak butuh tempat tinggal dan tidak Tidak namanya butuh dan tidak butuh rahim. ya Gitu tidak kan, butuh Bang? rahim dan tidak diperanakkan dan tidak dianakkan. Allah itu tidak digantungkan, tapi kita yang bergantung kepada Allah. Ya. Betul, Bang. Jadi kalau kau bilang tadi ya, Damsik, Yesus itu adalah SWT. SWT itu artinya apa? SWT itu artinya apa? Maha besar, ya. Allah itu maha besar. Jadi kalau Allah maha segalanya, maha besar, tidak Maha mungkin suci. Allah itu butuh tempat tinggal. Ya, kalau Allah butuh tempat tinggal, berarti tempat tinggalnya itu lebih hebat dari Allah. Betul nggak, Bang? Betul. Dia menciptakan tempat tinggalnya sendiri, kemudian dia tinggal di tempat yang dia ciptakan sendiri. Itu seperti aneh kedengarannya, Bang, ya? Mm-mm. Dalam tadi ya, kalau nggak ada ilmu, kalau kau bilang tadi malaikat itu adalah ada Allah, sedangkan Abraham itu menerima firman dari malaikat. Di saat malaikat memanggil Abraham, apa kata malaikat? Apa kata Abraham? Ya Tuhan. Bukan ya Tuhan kepada malaikat, bukan. Tapi memanggil Tuhan itu kepada yang mengutus malaikat. Dalam Ulangan, dalam Kejadian, Musa juga menerima firman dari malaikat. Yesus juga menerima firman dari malaikat. Mana datanya dalam Kisah Rasul 7 nomor 53. Ayo, Oten, naik lagi nih. Mau bertanya apa dengan Bang Juma ada. Pendeta ada. Jadi Yesus itu bukan langsung menerima firman dari Allah, bukan. Tapi dari malaikat. Mana datanya? Kau jangan fitnah kau Simon. Dalam Kisah Rasul 7 nomor 53. Baca baik-baik. Dalam Yesaya 44 nomor 6. Akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Nah, Dalam Yesaya sangat 45. bertentangan sekali dengan kata Gumasa tadi. Banyak ilah-ilah, banyak Tuhan-Tuhan katanya tadi kan? Sangat bertentangan. Kalau Gumasa masih ada di bawah, tolong didengar ya. Yesaya 45 nomor 5. Akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Sesuai dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Dalam 2 Tawarik juga, 2 Tawarik 14 kalau nggak salah ya, 2 Tawarik 14 apa atau berapa? Di situ dikatakan apa? Ya Allah, tidak ada Tuhan di langit dan bumi, hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya. Sesuai dalam laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak berbentuk manusia dan juga bukan menjadi manusia. Mana mungkin Allah itu turun kedua, sedangkan Allah itu maha suci, maha segalanya, maha pencipta, tiba-tiba turun ke dunia, maha sucinya hilang, maha segalanya hilang. Kan mustahil. Allah itu maha kuasa, maha segala, maha pencipta, maha segalanya, maha pencipta, maha besar. Tiba-tiba Allah itu turun ke dunia menjadi tidak maha suci, tidak maha segalanya, kan mustahil. Nggak ada ilmu kau. Untung aja di sini ada Bang Juma. Kalau nggak tadi ku maki-maki kau gumsak bentar. Aku menghargai guru saya nih, Bang Juma nih. Baca Bible itu jangan setengah-setengah ya, Gumsak. Kalau kau bilang Yesus itu adalah Tuhan, di mana datanya Yesus itu Tuhan? Jadi kalau dibilang tadi, ya Matius 28 nomor 18, segala kuasa telah diberikan kepadaku, itu adanya abad keempat. Itu bukan perkataan Yesus asli.
Kalau benar itu perkataan Yesus asli, dalam abad pertama dia sudah berkata begitu. Sedangkan di Matius 10 nomor 15, nomor 5 sampai 15, Yesus mengutus muridnya kepada hamba-hamba yang orang sekitar Israel. Bukan seluruh dunia, bukan. Ya. Kau nggak ada ilmu, Gumsak. Sumpah nggak ada ilmu kau. Kau bilang malaikat itu Allah pula, kau bilang tadi. Sedangkan malaikat itu adalah ciptaan. Dan Yesus menerima kekuatan dari malaikat. Dalam Lukas, Yesus menerima kekuatan dari malaikat dalam Lukas di saat Yesus mau disalibkan. Tuhan itu pencipta langit dan bumi serta isinya, alam semesta dan seisinya, termasuk surga dan neraka, dan apa saja Bang ya. Masakan Iya, betul. itu kan menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Masakan hanya untuk menebus dosa, akhirnya Tuhan jadi manusia. Ini kan tidak menunjukkan kalau Tuhan itu maha kuasa. Hanya sekedar hal receh, dia harus bersyarat, harus jadi manusia untuk bisa mewujudkan keinginannya itu. Benar nggak Bang? Betul. Nah, Bang Juma sudah selesai belum ibadahnya? iya, padahal sifat Allah yang maha kuasa ini bukan di Islam aja sudah dikenal, tetapi di zaman Nabi Ibrahim juga sudah dikenal kan? Yaitu dengan istilah Al-Sadai, Iya, betul. Tuhan yang Al-Sadai yang maha kuasa. Yang Maha Yaitu Kuasa. Nabi Ibrahim memanggilnya dengan itu kan? Tuhan Iya, betul. memperkenalkan namanya dengan itu kan? Dengan nama itu kan di Nabi Ibrahim. Tapi sayangnya, Al-Sadai. kenapa Kristen ini keteteran lagi? Keteteran di tengah-tengah ini, putus linknya antara agama Semawi itu akhirnya terputus oleh ajaran Kristen ini. Baru kembali Islam